Sebanyak 23 artis resmi dilantik sebagai anggota DPR RI pada Oktober silam, menandai babak baru bagi para publik figur yang kini merambah dunia politik. Terdiri dari wajah-wajah lama yang merupakan anggota DPR RI yang bertahan, tetapi juga diwarnai oleh sejumlah wajah baru yang berhasil memenangkan hati rakyat dalam pemilu terakhir. Transformasi mereka dari panggung hiburan ke panggung politik tentunya menarik perhatian publik. Dari sekian banyak artis yang kini duduk di kursi parlemen, 4 diantaranya mencuri perhatian karena laporan harta kekayaan mereka atau LHKPN telah dirilis ke publik. Laporan ini memberikan gambaran tentang jumlah kekayaan yang berhasil mereka kumpulkan sebelum resmi mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Berikut adalah daftar 4 artis dengan kekayaan terbanyak yang kini menjadi anggota DPR RI. Komedian Denny Cagur telah resmi menjadi anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029. Denny Cagur kini tengah menjadi sorotan publik setelah dilantik sebagai anggota DPR RI. Sebagai anggota DPR yang baru dilantik, Denny Cagur diwajibkan melaporkan kekayaan pribadinya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik atau ILHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komedian dan presenter yang dikenal dengan nama asli Denny Wahyudi ini melaporkan harta kekayaannya sebelum mengambil jabatan sebagai wakil rakyat. Berikut adalah rincian harta kekayaan Denny Cagur. Terlepas dari pencatatan LHKPN tadi, aksi debut Denny saat menjalani rapat di Komisi 10 pun juga menjadi sorotan. Ya, pria yang dulu beken dengan joget goyang Bang Jali itu terlihat gagah dari sebelumnya. Berlanjut ke data LHKPN, artis berikutnya yang sudah terdaftar di lembaga, terdapat nama Pharrell yang masuk di jajaran atas artis wakil rakyat yang punya kekayaan fantastis. Di usia yang masih terbilang muda dan dengan pengalaman yang belum sepanjang komedian senior seperti Denny Cagur, Pharrell Bramasta telah membuktikan bahwa kerja keras dan kegigihan mampu membawa hasil luar biasa. Aktor tampan ini berhasil mengumpulkan kekayaan yang jika dihitung secara keseluruhan hampir mencapai angka fantastis, yakni 54 miliar rupiah. Harapan saya tentu sangat banyak terhadap presiden terpilih kita dan wakil presiden terpilih kita, tapi yang harus saya highlight pertama-tama adalah sudah banyak sekali warisan dari Pak Jokowi yang ditinggalkan yang begitu baik untuk negara ini. Harapan saya adalah semoga di masa yang akan datang dan juga di kepemimpinan sekarang ini, Indonesia bisa bersaing di mata dunia dalam berbagai aspek. Mendorong perputaran roda ekonomi kita, membangun infrastruktur dan juga SDM, dan yang paling penting yang saya dapatkan dari pidato Pak Prabowo adalah narasi persatuan. Beliau sering sekali menyinggung bahwa Indonesia ini sangat terkenal dengan adab dan juga adat ketimur-timurannya. Sopan santun, gotong royong, ramah tamah. Dan seharusnya saat ini kita mengaplikasikan demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa ini. Demokrasi seperti apa? Demokrasi yang santun, di mana kita bisa mengutarakan pendapat tanpa harus mencaci maki, di mana kita bisa mengkritik tanpa harus menjatuhkan. Tidak saling ada fitnah, tapi kita bisa bersatu untuk kepentingan nasional. Pertama, yang pasti sesuai komisi, kalau bisa fokusnya di pendidikan dan juga di pemuda. Yang pertama yang di depan mata bisa kita lakukan adalah soal undang-undang ASN. Yang kalau menurut undang-undang tersebut di akhir tahun ini seharusnya posisi dan juga penempatan non-ASN dalam hal ini guru-guru honorer sudah seharusnya bisa ditempatkan itu secara jangka waktu yang dekat, tapi untuk long termnya pernah ada RUU perfilman yang disuarakan dan digaungkan oleh seorang politisi namanya Ibu Vena Melinda, sempat masuk ke prolegnas juga, tapi mungkin karena tidak ada yang mengawal, itu keluar lagi, dan saya berharap itu adalah idealis saya, bisa memajukan dan juga menggolkan RUU perfilman. Artis
Artis lain yang mencuri perhatian dengan laporan harta kekayaannya adalah Melly Goeslaw. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Melly tercatat memiliki kekayaan sebesar 37 miliar rupiah. Angka ini mencerminkan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun berkarir di dunia hiburan, baik sebagai penyanyi, pencipta lagu, maupun produser musik yang karya-karyanya telah menjadi legenda di industri musik Indonesia. Kini untuk pertama kalinya, Melly mencoba peruntungan di dunia politik dengan menjadi anggota parlemen di Senayan. Namun, satu hal yang tetap melekat pada dirinya adalah gaya busananya yang khas dan selalu mencuri perhatian. Sama seperti saat ia aktif di panggung musik, penampilan Melly di Senayan pun terlihat berani dan begitu mencolok. Nama terakhir yang terpantau telah terdaftar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN adalah Uya Kuya. Sendiri Pak untuk mengadakan uji sampling sama barang-barang produk-produk yang dijual di pasar, terutama yang bahan tiap hari, olahan tiap hari itu ya Pak. Itu berapa minggu sekali, berapa bulan sekali atau uji sampling random ya? Kami lakukan sampling dan pengujian itu Tiap minggu lakukan di every pasar apa di semua pasar ini temuan BPOM yang ternyata mereka memakai bahan-bahan berbahaya atau pengaruh berbahaya. Sejauh mana BPOM mengawal sampai kasus itu berjalan? Kalau itu berbahaya, bisa aja formalin. Tentu itu harus ada dilihat. Kalau pabriknya langsung melakukan produksi, artinya penindakan. BPJS Ketenagakerjaan, cuman saya mau fokus yang terbaru dari PP 37 nomor tahun 2021, jaminan kehilangan pekerjaan. Mengingat bahwa baru beberapa hari ini ada berita pilotnya Sritek, ada potensi 30.000 karyawan bisa kehilangan pekerjaan secara terpaksa ya. Apa siasat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengatasi atau mengakomodir perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal? Dalam keterangan yang diperoleh, total kekayaan yang dimiliki presenter sekaligus pengusaha ini mencapai angka yang tidak main-main, yaitu 28 miliar rupiah. Angka ini mencerminkan kesuksesan Uya Kuya yang telah membangun karirnya dengan beragam aktivitas, mulai dari dunia hiburan hingga bisnis. Sebagai salah satu publik figur yang dikenal multitalenta, Uya Kuya juga telah menorehkan jejak panjang di industri hiburan. Tidak hanya sebagai presenter yang sering muncul di layar kaca, ia juga aktif mengelola berbagai usaha di bidang properti, kuliner, hingga investasi.